Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, siklon tropis Pedi yang terpantau di Samudra Hindia bagian selatan Jawa Tengah berdampak terhadap cuaca di ibu kota dan sekitarnya. Ya, siklon Pedi ditandai dengan angin kencang pemirsa dengan kecepatan hingga 40 knot atau 75 km per jam. Salah satu dampak dari angin kencang ialah pohon tumbang di beberapa wilayah di Jakarta. Tadi malam, pohon tumbang di wilayah Kalideres, Jakarta Barat dan menimpa tenda semi permanen serta mobil. Ya, masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrim akibat siklon tropis Pedi yang bisa menimbulkan bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung. Bila menemukan kejadian pohon tumbang atau keadaan darurat lainnya, segera hubungi nomor telepon 112. Ya pemirsa, apa yang perlu masyarakat waspadai tentang siklon tropis Pedi? Kita langsung ngobrol dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi Gadis dan Jason. Ya, terima kasih Pak Guswanto telah bergabung bersama kami. Pak Guswanto, siklon tropis Pedi yang terjadi di Samudra Hindia berdampak terhadap sejumlah wilayah termasuk di ibu kota. Bisa dijelaskan secara sederhana apa itu Pak siklon tropis Pedi dan dampaknya terhadap wilayah di ibu kota? Baik, barangkali saya jelaskan dulu tentang apa itu definisi daripada siklon tropis. Siklon tropis itu adalah suatu sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya 34 knot atau lebih. Dan setengah wilayahnya melingkari pusatnya, serta ini bertahan paling tidak dengan 6 jam. Kemudian kita lebih jauh ingin mengetahui apa itu yang siklon tropis Pedi. Sebenarnya siklon tropis Pedi itu muncul dari bibit siklon 90S yang di Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah menjadi siklon tropis Pedi. Jadi kalau kita melihat bibit siklon tropis 90S itu tumbuh di sekitar Samudra Hindia Selatan Banten sejak 17 November. Dan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh BMKG sebagai Tropical Cyclone Warning Center, itu pada tanggal 22 November pukul 16, bibit siklon tropis ini menjadi siklon tropis Pedi. Yang memberikan nama adalah Australia, karena ini menjadi area kewenangannya di Australia. BMKG hanya memberikan monitoring saja atau area of monitoring. Kemudian dia muncul tepatnya posisi 13,3 lintang selatan, 108 bujur timur. Kecepatan anginnya pada saat itu adalah 40 knot. Kemudian tekanan udara minimumnya adalah sekitar 997 milibar. Nah, siklon tropis Pedi ini terus bergerak dengan kecepatan 8 sampai 10 km ke arah selatan dan semakin menjauhi wilayah Indonesia. Demikian Jason dan Hadis. Ya, dampaknya apa Pak untuk wilayah ibu kota Pak? Baik. Kalau kita berbicara dampak, sebenarnya dampak yang dimunculkan daripada siklon tropis Pedi ini adalah lebih cenderung kepada dampak tidak langsung. Karena kita melihat dengan adanya siklon tropis Pedi ini membentuk daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi yang memanjang mulai dari Lampung hingga Jawa Tengah dan Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah. Ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah bibit siklon tropis tadi. Dan ini juga memberikan, di samping membentuk konvergensi di tempat yang lain, siklon tropis Pedi ini juga membentuk semacam low level jet dengan sekitar kecepatan angin sekitar 25 knot. Nah, dampaknya ke wilayah Indonesia itu adalah yang pertama adanya hujan sedang hingga lebat di wilayah Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali dan Nusa Tenggara. Demikian juga low level jet tadi juga menimbulkan angin kencang di sekitar Jawa Selatan.
Pulau Jawa bagian selatan. Kemudian kalau kita melihat juga kemarin juga ada sampai di sekitar kan dari Lampung, dia akan masuk ke termasuk juga yang terdampak adalah di Jakarta. Kemudian dampak yang lain adalah memunculkan gelombang tinggi ya di wilayah beberapa. Saya sampaikan di sini ada gelombang tinggi yang 2,5 sampai 4 meter. Itu terjadi di perairan Pulau Enggano hingga Lampung, kemudian Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten, Samudra Hindia Barat, Enggano, hingga selatan Jawa Tengah. Dan untuk di Jakarta sendiri itu merupakan yang bagian dari Selat Sunda dan Selat Barat dan Selatan yang masuk ke Tanjung Priok. Demikian kira-kira. Baik, dari penjelasan Pak Guswanto tadi adalah siklon tropis Pedi ini berlangsung di selatan Pulau Jawa, yakni di Samudra Hindia, dan sudah terpantau sejak 17 November dan saat ini sudah mulai menjauh sebetulnya. Tapi pertanyaannya kemudian sampai kapan Pak ini dampak dari siklon tropis Pedi akan terjadi atau akan dirasakan masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Jawa? Baik, kalau kita melihat daripada lintasan atau tracking pembentukannya, dia mulai bibit siklon itu kira-kira pada tanggal 17, kemudian 22 matang menjadi siklon tropis. Kemudian BMKG juga memprediksi bahwa tanggal 24 hari ini jam 2 siang itu sudah kembali menjadi low pressure area. Jadi dia sudah tidak lagi menjadi siklon, sudah punah. Nah, kira-kira sampai nanti kita lihat jam 2 siang. Demikian tanggal 24 November ini. Baik, Pak Guswanto, kemudian apa yang harus diantisipasi, himbauan seperti apa kepada masyarakat agar dampak dari siklon tropis ini bisa diantisipasi, Pak? Baik, Jason. Jadi sebenarnya BMKG sudah memberikan himbauan sejak pada saat perakiraan cuaca ekstrim beberapa hari yang lalu. Yang pertama yaitu masyarakat untuk menghindari kegiatan pelayaran di wilayah perairan yang terdampak. Artinya yang tadi saya sebutkan dengan tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter itu hendaknya menghindari pelayaran di wilayah sana. Kemudian yang kedua yaitu menghindari daerah rentan yang mengalami bencana. Kita misalkan dengan adanya siklon tropis tadi ada dampak tidak langsung yaitu curah hujan lebat dan angin kencang, dan ini bisa menyebabkan adanya pohon tumbang dan sebagainya ya. Ini sebaiknya pohon-pohon yang sudah rapuh itu hendaknya dirapikan. Kemudian yang ketiga, kita hendaknya mewaspadai potensi dampak terhadap ikutan bencana hidrometeorologi ikutan seperti misalkan banjir bandang, banjir pesisir atau rob ya, serta tanah longsor maupun banjir bandang di daerah-daerah yang memiliki kelerengan, dan ini ya, atau wilayah yang rentan terhadap adanya bencana hidrometeorologi. Barangkali ini beberapa ini. Dan yang terakhir adalah kami himbau juga kepada masyarakat untuk selalu mengupdate informasi tentang perakiraan cuaca maupun sejenisnya melalui kanal-kanal yang telah disiapkan oleh BMKG, melalui call center 196, website BMKG, kemudian juga melalui aplikasi telepon pintar info BMKG dan kanal media sosial lainnya. Saya rasa seperti itu yang bisa kami sampaikan, Gadis dan Jason. Baik, BMKG memperkirakan siklon tropis Pedi akan berlangsung hingga hari ini, namun BMKG masih terus akan memantau pergerakan dari siklon tropis Pedi, dan masyarakat tetap diimbau untuk selalu mengupdate informasi terkait dengan perkembangan cuaca dan juga antisipasi bencana hidrometeorologi. Terima kasih Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Bapak Guswanto, sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Terima kasih.